firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 26 ya, Januari 2024. Kitab 2 Samuel 13 ayat 23 sampai 28. Perikopnya, Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan penguntingan bulu domba di Baal-Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan penguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Dia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi bersama kami." Tetapi raja menjawabnya, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Ya, sampai di sini. Ya, jadi ini adalah lanjutan dari satu peristiwa. Nah, bagian perikop ini kita masih diperlihatkan dampak dari satu dosa yang pernah dilakukan oleh Raja Daud, di mana pada perikop sebelumnya si Amnon ini menyukai si Tamar, itu saudaranya. Nah, seperti itu ya, itu saudara. Dan ini menjadi sesuatu ya yang memalukan. Nah, tapi kemudian waktu itu Absalom sebagai abangnya atau saudaranya juga tidak setuju dan dia marah. Nah, ini dia ya. Dan mungkin ini juga masih ada terjadi di kalangan orang Karo ya. Jadi antara dua saudara ini tidak cocok, oleh karena si Amnon ini mencintai saudaranya dan Absalom ya tentu tidak setuju dan marah. Nah, kemarahan ini bisa terjadi ya. Di lingkungan orang Karo masih banyak antara saudara satu dengan yang lain itu marahan atau benci, dan inilah racun iman. Kebencian itu seringkali memuncak pada satu pembunuhan. Dalam perikop ini kita ditunjukkan bagaimana Absalom memerintahkan hambanya untuk membunuh Amnon, dan akhir dari perikop ini Amnon dibunuh dan Absalom kemudian melarikan diri. Nah, itu yang pertama, bahwa kebencian itu bisa terjadi kepada siapapun, dan kebencian itu jika dipelihara akan bisa berlanjut menjadi satu proses pembunuhan. Dan yang kedua dalam perikop ini, bagaimana seorang raja atau sebagai orang tua ya, sebagai orang tua, siapapun kita yang lahir ke dunia ini akan menjadi anak dan menjadi orang tua, di mana Daud sebagai orang tua atau raja waktu itu ya tentu mengalami kesedihan yang amat sangat. Kenapa tidak? Si Amnon sudah meninggal dan Absalom ini juga pergi
ke negeri orang, ya, melarikan diri ke negeri orang. Barangkali bisa kita bayangkan bagaimana hancurnya perasaan seorang orang tua gitu ya, yang satu kehilangan anak yang dikasihi oleh karena terbunuh atau dibunuh, tapi satu lagi juga pergi untuk melarikan diri, ya. Sekira jika ini tidak diikuti dengan iman, mungkin dia bisa bunuh diri gitu ya, bisa bunuh diri. Nah, tapi yang penting yang diperlihatkan di sini bagaimana dampak dari satu dosa begitu mengerikan tuh. Nah, sehingga marilah renungan ini menjadi satu komitmen supaya kita berupaya untuk menghindari dosa. Ya, apakah itu mudah? Pasti tidak, kecuali dengan firman Tuhan. Oleh karena firman Tuhan inilah kekuatan bagi orang yang percaya dan kekuatan bagi Tuhan, agar umatnya itu dapat hidup benar. Ketuahan kalau sebagai kata ibadah dengan simakai kensa ibas kilur dan kemarin. Haleluya. Amin.